Oke teman setara, kawan setara, kembali lagi bersama saya dan Ansar untuk ngobrol lagi. Tadi ini poin-poin menarik nih, karena ternyata trigger Ansar untuk menampilkan diri Ansar seutuhnya dalam tanda petik ya. Ada variabel-variabel mengenai keterlibatan Ansar di aktivisme isu toleransi, kira-kira begitu ya. Iya. Mulai dari entah itu Ansar ketika mahasiswa kah, atau sekarang masih mahasiswa juga ya? Masih. Ya, ketika masih mahasiswa aja, Iya. dan sekarang udah mulai terlibat di jaringan masyarakat sipil. Iya. Nah, begitu ya Iya. bahasanya. Oke. Jadi pertanyaan awalnya itu sejak kapan Ansar mulai terlibat dalam isu-isu soal KBB ini selain hanya sebagai mahasiswa? Saya sebagai mahasiswa sebenarnya kalau yang kayak isu terjun langsung tuh isu pertama aku adalah Sintang sih, Kak. Sintang juga ya. Iya, jadi di Sintang itu aku dilibatkan karena ada program di internal JAI gitu. Oh, ini dilibatkan oleh PBJI. Dilibatkan oleh PBJI. Jadi aku kayak terjun ke Sintang langsung? Bukan, terjun untuk jadi notulen sidangnya gitu. Jadi aku bikin transkrip persidangan, mereka ngomongin apa sih. Itu yang paling real banget, yang pas banget kesorot media tuh itu sebenarnya, Kak. Yang lain-lain aku kadang inisiatif misalnya di kantor. Ya kayak ada kantor komite hukumnya gitu, misalnya aku kayak ngamatin penyegelan masjid, peraturan-peraturan diskriminatif. Cuma bener-bener kayak pas sama persekusi segala macam tuh aku bener-bener turun pertama kali itu di yang kasus Sintang. Aku kayak beneran denger gimana sidangnya itu berjalan, gimana percakapan bener-bener kayak ya ampun ini yang di media, ya ampun ini yang kayak videonya kayak berselancar di mana-mana, dan aku jadi bagian di situ gitu, yang ngerasain gimana korban-korban mungkin kayak ya opini-opini mereka, maksudnya lalu lalang dengan agak kekeosannya gitu. Di titik itu ya. Iya. Kalau Ansar mengingat sebentar soal Ansar di ketika SD sampai SMA, dengan kasus yang Sintang itu kira-kira ya. Iya. Ansar merasa persoalan KBB terutama oleh yang dialami oleh teman-teman JAI sangat serius atau gimana? Setelah mendengar kasus yang Sintang itu ya. Nah, aku lihat kebanyakan orang tuh bakal kayak sedih, bakal kayak ya ampun kasihan banget gitu. Aku juga ada perasaan kayak gitu waktu nonton video, kayak orang di dalam rumah ketakutan, mereka bersalawat dan banyak orang-orang lewat bawa balok halus segala macam, balok kayu dan semacamnya. Tapi kayak apa ya, Kak? Aku ngerasa ada yang keunikannya di mana muncul suatu perasaan lain yang kayak ini seharusnya udah terprediksi gitu. Oh, kenapa bisa? Karena pas aku baca kayak rentetan kasus yang lain, aku ngerasa kayak ini bukan sesuatu yang ya? Iya, ini kayak berarti bukan yang ujuk-ujuk tapi ada prosesnya yang sampai yang puncaknya kayak gitu. Iya, aku ngerasa kayak aku harusnya nggak surprise gitu. Dan aku berharap kayak apa ya? Tidak ini lebih dari peristiwa itu. Iya, lebih dari sekadar peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Cuma aku jadi ngerasa kayak ya ampun ini bukan pertama kali gitu. Iya betul. Dan ini udah aku nggak tahu bisa dibilang ratusan kali apa semacamnya. Tapi aku ngerasa kayak ini ada rentetan, dan aku ngerasain bahwa aku jadi khawatir gimana nanti ketika hari lain bisa aja pas aku lagi tidur, lagi seneng-seneng, lagi makan-makan, pesta-pesta di Garut misalnya. Kenapa? Di Jawa mana? Di Pulau Kalimantan mana? Di Sumatera segala macam, kayak mereka nggak tenang gitu. Nah itu yang membuat aku mungkin ada di sini gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini harus di stopin gitu, nggak bisa cuman dalam konteks pemadam kebakaran gitu. Jadi kayak ada apa? Ayo kita kesana, media sorot, tulis statement, press release segala macem. Tapi aku mau kayak stopin itu sebelum itu terjadi gitu. Nah aku jadi perasaan jadi kesana sih, mixed feeling sih, Kak. Jadi kayak berarti keterlibatan Ansar di yang Sintang itu semakin membuka Ansar untuk lebih terlibat lagi dalam isu-isu advokasi terutama JAI. Iya, karena aku kira di Depok dengan masjid yang disegel itu udah parah gitu. Tapi di sisi lain ada yang dibakar masjidnya. Iya kayak ya ampun. Ternyata di antara kita yang seneng-seneng aja di sini tuh teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita nggak ngerasa aman gitu. Dan aku juga kemarin aku juga searching di Google. Rupanya Ansar juga udah nulis jurnal kan soal JAI kan. Iya, ada artikel tertulis. Aku ketemu itu soal JAI. Dan fun fact ya teman-teman. Jadi kita itu setara bersama PBJI juga, YSK. Itu kemarin juga ada penelitian soal Jemaat Ahmadiyah. Ini bukunya. Ini bukunya teman-teman. Yang dari tadi terpampang di sini. Mantep nih bukunya, mantap. Nah, mungkin sekalian aja. Jadi Ansar itu kan berarti terlibat dalam aktivisme isu KBB. Iya. Itu bukan hanya sekedar
advokasi, Iya. tapi juga ada hal-hal dengan akademik gitu. Iya. Jadi akademik advokasi kira-kira gitu. Nah, buku ini sebenarnya juga bisa jadi referensi teman-teman juga. Nah, tapi aku mungkin ingin bertanya ini karena ini Ansar masih mahasiswa dan juga terlibat dalam jaringan masyarakat sipil. Iya. Nah, apa bedanya? Maksudnya kalau hanya mahasiswa kan terkadang kita tidak masuk, sebenarnya bisa, tapi terkadang tidak ada instrumen-instrumen atau trigger bisa masuk lebih dalam. Nah sekarang ketika Ansar masih mahasiswa dan juga di jaringan masyarakat sipil, masuk organisasi-organisasi gitu ya. Gimana rasanya? Apa yang bisa lebih jauh Ansar perbuat dalam aktivisme KBB Ansar? Pertama ini jika aku bertemu temen kakak ini gitu ya yang udah lebih early belajar ini gitu. Iya. Jadi di waktu aku masih nggak peduli sama KBB, agak beriringan ya maksudnya. Kita nggak beda jauh kok, nggak beda jauh kok. Nah, jadi cuma 6 tahun. 6 tahun tuh kayak aku dulu masih ya udah nggak peduli sama KBB segala macam, kayak ya udah apalah gitu. Itu kakak ini udah mulai meneliti di organisasi aku yang sekarang, udah mulai nanganin kasus itu secara real, maksudnya kayak bener-bener udah tektokan segala macam sama korban segala macam gitu kan. Nah apa sih gunanya orang-orang ini gitu? Nah orang-orang ini aku tuh bisa cerita yang sesimpel kayak aku nanya nih misalnya sama Kak Isan, Kak aku bingung deh kenapa di Depok tuh masjid disegel udah bertahun-tahun gitu. Nah kalau aku ngomong sama orang awam atau orang yang nggak terlalu peduli sama isu ini atau teman-teman yang masuk segala macam, mereka bakal bilang kayak, di antara mereka bilang kayak, tapi kan sama dia emang salah. Yang misalnya itu yang kayak oke, udah. Yang kedua orang yang mungkin simpatisan HAM segala macam yang nggak meneliti, nggak terjun langsung, mereka bakal bilang kayak, ya orang awam di luar sana yang ya masih baru lah sama isu ini, masih di permukaan, mereka bakal bilang kayak, itulah Sar kondisi kebebasan beragama Indonesia gitu. Jadi aku kayak iya tahu gitu, tapi kenapa? Masih ada kayaknya bukan, iya penasaran gitu. Enggak itu deh jawabannya, masih kayak, kurang menggali gitu jawabannya. Ada di balik itu tuh ada sesuatu gitu. Ada lebih kerucut ke dalam gitu. Dan yang aku tahu dan misalnya dari kakak dan buku ini, misalnya buku biru ini adalah ternyata kayak ya yang aku lihat secara langsung di Depok dengan masjid yang disegel itu ya kayak puncak gunung es aja. Itu satu dari sekian ratus halaman lain, cerita-cerita lain di mana ya dengan dinamika yang masing-masing dan segala macamnya, jadi kayak ngerasa ya ini kecil banget di antara yang lain gitu. Masih banyak di luar sana Sar masalahnya gitu. Dan aku bisa lebih apa ya Kak, jadi kayak lebih penasaran untuk mencari polanya sebenarnya Kak. Jadi kayak pola dari seluruh kasus itu tuh ada polanya nggak sih? Apa ini bener-bener kayak sebeda itu aja gitu? Dapat dari langit kayak ayo kita ini sama dia gitu. Buka buku dulu kayak. Udah bahas hal-hal yang kayak pola pikir terus yang kayak gimana sih misalnya pemerintah apa kaitannya sama politik segala macam gitu kan kayak ya aku perlulah belajar sama orang-orang yang sudah jauh untuk mendalami itu gitu. Nah, dari bergabung organisasi itu aku jadi bisa nanya, bisa brainstorming gitu, dan baca buku ini juga gitu. Oke. Karena ini juga serunya adalah ketika kita itu juga terlibat di jaringan masyarakat sipil. Iya. Ketika masih mahasiswa, itu kita bisa bercerita lebih di ruang kelas gitu. Karena ya aku paling nggak juga udah mengalami, dan Ansar pasti juga sedang mengalami itu. Ketika misalnya bercerita, yang kayak tadi di cerita Ansar di awal, misalnya ketika lagi mata kuliah hukum konstitusi misalnya, aku nggak tahu ada mata kuliah itu ya, karena aku politik. Gitu. Kita bercerita di pasal ini negara sudah menjamin bla bla bla. Tiba-tiba Ansar ngomong, Pak, Bu, nggak gitu konsepnya. bisa membantah itu dengan realitas. Gitu. Kan itu menjadi hal-hal yang kita membawa unsur realitasnya ke dalam dan menabrakkannya lah dengan normatif gitu. Itu dialami nggak? Atau udah mulai ke arah sana? Dialami dalam alam bawah sadar. Nggak alam bawah sadar sih. Aku nggak bener-bener ngomong itu ke dosen. Hipnotis ya? Aku nggak bener-bener ngomong itu ke dosen karena ini sebenarnya agak fun fact juga. Bahkan waktu aku penelitian tentang Ahmadiyah gitu, dosenku nanya, kayak ini dapat data dari mana kok banyak gitu, dan dalam waktu cepat gitu. Kok bisa komprehensif gitu? Waktu semester 2 semester lalu, aku ngambil topik tentang Ahmadiyah, terus kok bisa kenal sama ini dalam banyak gitu. Dan aku bilang kayak, ini temanku waktu aku advokasi Sintang, ya benar juga temanku kan. Cuma setakut itu untuk bilang aku Ahmadiyah. Orang dalam nih. Iya, orang dalam. Aku sekarang udah bilang segala macam. Ke dosen itu juga. Iya, cuman yang mau aku bilang adalah itulah kondisi ketakutanku gitu. Jadi bahkan di dunia akademik itu aku nggak bisa segampang itu untuk bilang kayak
belain Ahmadiyah tiba-tiba kayak Pak, tapi kan menurut walaupun sebenarnya harusnya kayak gitu ya, karena kan bicara hukumnya aja gitu, nggak usah bener-bener kita nunjukin ke Ahmadiyah, cuman ketakutan itu masih real sih Kak. Jadi aku bener-bener harus prepare, harus kayak gimana sesmooth mungkin dan semacamnya gitu. Tapi bener, dengan aku join organisasi, aku jadi kayak lebih kadang-kadang kalau di kelas ngebahasnya pasal-pasal tentang jaminan kebebasan beragama, aku bisa langsung kayak kebayang semacam roadmap-nya kayak kebebasan beragama ini di counter gimana di putusan, gini counter gimana sama pemerintah, gimana aspek politiknya dari pas aku magang di Setara dijelasin gimana kondisi beda-beda. Jadi kayak oke, mereka mulai dari sini tapi aku udah sampai kayak nah aku mau nanya sesuatu yang di sini gitu justru jadi kayak oke, ini kan awalnya nih Bu atau Pak gitu, tapi kan ternyata di counter ini dan ada ada misalnya kasus maksaan jilbab segala macam, jadi aku bisa ngaitin gimana similarities dengan segala macamnya gitu. Lebih dalam gitu. Mengalami itu kan. Iya, dan waktu aku nulis yang tadi Kak Isan singgung yang jurnal apa artikel itu juga ini nggak terlalu fun fact, cuman aku agak kaget juga. Ini kan karena akademik dan hukum gitu ya Kak. Tapi salah satu reviewernya bilang kayak ini bias gitu. Tapi bukan bias dia counter dengan hukum, tapi dia bilang ini bias karena harusnya Ahmadiyah buat agama sendiri kalau nggak salah gitu ya. Berdasarkan Al-Ahzab ayat 41, jadi kayak hah? Ini kan jurnal hukum gitu, kok tiba-tiba jadi kayak bawa Al-Quran, Al-Ahzab 41 dan semacam. Jadi kayak di mana ruang amannya lagi untuk kita sama-sama misalnya let's say berdebat dan ngomongin ini secara akademis gitu. Aku jadi tertarik itu sih, jadi kayak akademis pun gak seaman itu untuk bilang kayak Ahmadiyah dan segala macamnya gitu. Harus petain dosen dan teman-temanku yang skripsinya gimana dia diinin sama dosennya karena ya gitu-gitulah. Tapi untung di kampusku enggak, tapi di kampus-kampus lain ada yang kayak dengarnya kayak ya ampun kesian banget ya gitu. Mungkin bahkan sampai ke jurnal pun ada ceritanya juga ada ceritanya. Aku ngerasa kayak oke, di mana emang berarti emang gak ada ruang seaman itu untuk diskusi dan segala macamnya gitu kan Kak. Padahal itu akademik murni kan sebenarnya. Akademik banget gitu kan, ya kayak ya udah kalau mau di counter segala macam lihatlah isi tulisannya gitu kan. Oke, nah berikutnya ini. Karena kebetulan kita kan bukan kebetulan, memang sudah direncanakan sih. Kita misalnya sudah ada pernah meneliti soal ya aku bisa menyebutnya komprehensif gitu soal diskriminasi dan intoleransi terhadap teman-teman JAI. Makasih. Boleh nggak Ansar? Aku nggak tahu ya Ansar udah baca atau belum ya. Tapi memberikan pandangannya soal buku ini. Oke. Entah itu nilai gunanya kah atau udah baca setebal ini, aku nggak tahu deh. Oke, jadi sejujurnya aku belum baca sampai akhir yang kayak udah khatam dan berlibat-libat berkali-kali itu belum Kak. Cuman aku juga udah bisa dari belum ngambil semuanya itu, aku udah bisa mengambil manfaat dari buku ini. Tapi mungkin ini kayak promosi banget gitu. Terus tapi jujur Kak, tapi kayak yang dari tadi artikel di yang aku misalnya aku join di konferensi segala macem tuh, aku mulai dengan hook awalnya tuh gini kayak menurut Setara Institute Ahmadiyah adalah Ahmadiyah adalah korban pelanggaran kebebasan beragama terbanyak 2007 sampai 2020 kalau nggak salah 2007 sampai 2020 dengan 2021 ya Kak, sampai 570 kasus kalau nggak salah. Itu aku ngerasa kayak sebagai opening kan Kaisan juga bilang kayak apa urgensinya kita baca tulisan kamu gitu. Aku kadang-kadang kayak itu urgensi untuk baca tulisannya itu bener juga. Setiap pertanyaan masa pembimbing itu. Ini apa urgensinya? Iya Kaisan nanya kan kayak kenapa harus meneliti ini gitu. Ya kok jawaban jujur ya karena aku Ahmadiyah Kak, tolonglah ini dibaca teman-temannya, aku mau coba ngebela ini gitu. Tapi kan orang nggak bakal kayak enggak apa urgensinya gitu. Dan buku ini membantu banget pas aku baca kata pengantar aja udah kayak, dan awal kayak nah ini aku stabiloin kayak ini urgensinya. Langsung urgent di awal ya. Jadi kayak ada semacam apa ya, kayak sesuatu yang cukup menohok gitu untuk kayak ada suatu urgensi untuk ngomongin Ahmadiyah gitu, ngomongin KBB lah segala macam gitu. Dan yang kedua sebenarnya menariknya adalah waktu pertama kali aku lihat buku ini tumpukannya di Setara, terus aku bingung sama judulnya Kak. Inklusi Jemaat Ahmadiyah di Indonesia gitu. Misalnya kalau kayak judulnya ada apa dengan Ahmadiyah di Indonesia, nah itu kan kayak judul-judul yang kayak wah apa nih ya kata, atau judul lucu gitu kan. Tapi kayak inklusi gitu. Jadi aku awalnya kayak jadi buku ini tentang apa sih gitu. Ini bahas hukumnya. Udah ini judulnya udah positive vibes. Jadi itu aku dulu awalnya bingung. Jadi kayak apa gitu, kayak aku bahkan bingung kayak kenapa harus narik ini dengan kata inklusi gitu. Tapi lagi-lagi buku ini kayak ngasih manfaat dalam konteks ya aku di belajar Ahmadiyah buat nyata salah satu keyword yang perlu kita sama-sama apa ya dalam konteks kebebasan beragama ya
inklusivitas gitu. Jadi hal-hal yang mungkin selama ini aku jarang lihat atau denger atau ya disorot di media bahwa kayak poinnya kan yang sering ke highlight misalnya kayak diskriminasi dan hal-hal yang kayak gimana menekannya, gimana tragisnya, gimana apanya segala macem lah. Tapi ternyata ada satu keyword penting yang aku jadi ngerasa kayak inklusi, dan itu sih yang buat aku jadi kayak oke, kok mungkin aku nggak aware sama setara, nggak aware sama aktivitasnya, mungkin aku nggak sampai ke keyword inklusi, tapi ternyata inklusi kan penting gitu. Jadi kayak sesimpel itu gerbang supaya gimana sih Ahmadiyah diterima gitu. Oke. Itu terima kasih banget loh untuk sama-sama karena kita juga beberapa kali juga menanyakan ini karena ini kan berkaitan dengan sejauh mana nilai guna buku ini untuk advokasi ya. Karena ya jujur tujuan buku ini dibuat juga untuk itu sebenarnya. Tapi intinya semoga semakin bermanfaat lah kira-kira gitu. Oke Ansar, sekarang Ansar apa aktivitasnya dan apakah masih bersinggungan dengan KBB kah atau gimana? Aktivitasku sekarang sebenarnya aku jadi ya kerja di organisasi bantuan hukum di LBH Jakarta gitu. Aku nggak spesifik nanganin isu KBB sebenarnya Kak. Cuman aku sampai sekarang masih suka ngulik-ngulik tentang KBB dalam konteks kayak 2024 dan semacamnya. Aku ngeliat kayak momentum-momentum yang kalau kita belajar di buku ini kan kayak ada semacam pola-pola gitu. Jadi kayak kita nggak harus surprise atau apapun kalau nanti kejadian apa segala macam, karena kayak ya ada jenis-jenisnya gitu. Dan aku jadi tertarik ngaitin apakah 2024 dengan misalnya konteks apa gimana kondisi Ahmadiyah atau kebebasan beragama Indonesia. Jokowi bilang misalnya di statement officialnya dia bilang kayak jangan sampai bawa-bawa sesuatu yang agama untuk politik lah. Aku jadi semakin kayak ke-trigger aja gitu kan. Kalau kayak gitu, tapi lebih ke sekarang masih yang ngulik-ngulik lah, lebih ke internal sih. Aku ngulik-ngulik secara internal sekarang. Oke, berarti intinya Ansar masih tetap in charge dengan isu ini. Masih. Karena ini udah panggilan jiwa kan. Aduh, karena belum selesai kan, masih jauh. Dengan berbagai cerita tadi, terus bahkan sekarang juga ini kayaknya udah panggilan Ansar. Mungkin aku akan sering manggil Setara juga kayak halo Kak, aku mau nanya gitu. Boleh. Ya, kita juga akan sering manggil Ansar kalau kita diskusi siap. Lagi di sini. Oke, Ansar, ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita ceritakan, tapi kita sambung di lain waktu agar teman-teman juga bisa. Kita ingin nih mendengar respon teman-teman, nanti silakan komentar di bawah ini ya. Komentar di bawah. Misalnya teman-teman ingin ada yang lebih mengetahui entah soal toleransi kah atau spesifik soal teman-teman JAI, itu silakan komentar di bawah ini. Nanti atau ansarnya mungkin. Apa? Ansarnya. Oh iya, ansarnya gitu. Atau ada yang ingin kenalan gitu kan. Jadi silakan di bawah ini, atau kita jadi topik ngobrol lagi dengan Ansar soal ini ya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Ansar. Sama-sama, terima kasih Kak Ihsan dan Setara dan semakin undangannya gigih untuk di isu advokasi KBB. Semangat juga buat Setara terima kasih dan isu KBB. Kawan Setara, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Mari.